Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, Pura Goa Slonding diperkirakan mulai eksis sejak kedatangan Dangyang Nirarta ke wilayah desa Pecatu dalam lawatannya ke daerah selatan, hingga kemudian beliau distanakan dalam sebuah pelinggih yang ada di pura tersebut. Seperti diketahui, kedatangan Dangyang Nirarta dari tanah Jawa ke Bali, hingga akhirnya beliau disebut Pedanda Sakti Wawo Rau. Pura Goa Slonding di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, diperkirakan memiliki kaitan erat dengan Pura Dalam Slonding yang ada di Besakeh, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dugaan tersebut didasarkan pada struktur bangunan dan pelinggih di Pura Goa Slonding di Desa Pecatu, di mana pokok bangunan yang dianggap sebagai pelinggih utama adalah linggih untuk Ratu Gede Cakrasari. Nama itu diduga perubahan dari nama Ratu Gede Cakra Kesari yang dapat dihubungkan dengan Raja Sriwira Dalem Kesari. Jika dugaan itu benar, maka Pura Goa Slonding mempunyai latar belakang sejarah yang sama dengan Pura Dalam Slonding di Besakeh yang diperkirakan berasal dari zaman pemerintahan Sri Kesari Warmadewa yang memerintah di Bali sekitar tahun 825 Saka atau 903 Masehi. Istana atau Puri Dalam Kesari Warmadewa di Besakeh diberi nama Bumi Kuripan. Sementara itu, keberadaan Pura Goa Slonding yang letaknya di pinggir wilayah Laut Selatan Pulau Bali membuatnya sering disebut-sebut memiliki kaitan erat dengan penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Ketika dikonfirmasi langsung ke Pura Goa Slonding, Jero Mangku Nyoman Suprapta menjelaskan secara detail mengenai puja wali di Pura Goa Slonding, petara yang berstana, pebanteran upakara ketika tangkil, hingga kesaksian pemedek yang kerauhan saat Nyai Roro Kidul rawuh ke Pura Goa Slonding. Berikut pernyataan dari Jero Mangku Nyoman Suprapta. Masalah puja wali disebut kan puja wali ya, karena setahun sekali ya. Kalau feodal itu kan 6 bulan sekali. Kalau sini puja wali sekali setahun. Itu saseh karo budo cemeng gitu. Artinya budo wage saseh karo. Setiap tahun ini tidak tentu, artinya jatuhnya nih ke tanggalnya tidak tentu, karena di sini mengambil sasehnya, saseh karo yang dinamakan orang di sini nemu budo cemeng gitu yang diambil. Terus untuk puja wali ini akan 4 hari yang lagi yang budo cemeng ini udah datang, tapi tidak karo jatuhnya, tapi dia agak kewayah dikit gitu, artinya melebihi dari saseh karo. Terus masalah puja wali yang di sini itu dilakukan oleh desa adat Pecatu yang ada di sini. Itu yang selama ini dilakukan, kan seperti itu ya. Apalagi tadi itu Pak, melisnya kan 2 kali. Oh, kalau masalah melasti yang dilakukan di desa Pecatu, ini kan beda daerah ya, beda tradisi. Kalau di sini orang kalau melasti itu minta hujan, namanya mendak hujan. Mendak hujan. Kalau sekarang tidak ada pernah hujan selama 6 bulan biasanya. Di 6 bulan itu kita memohon kepada Tuhan melakukan pemelastian di Labuan Said. Sebelum melakukan pemelastian, Pura Slonding ini dari zaman dulu dibilang tempat orang untuk memohon
memohon, artinya hujan itu artinya malam hari atau kapanpun orang di sini melakukan meditasi memohon kepada Tuhan, artinya supaya dibukakan pintu artinya alam itu dibukakan, arti alam itu dibuka supaya ada hujan yang turun. Nah, setelah melakukan ritual seperti itu baru melakukan melasti ya ke daerah Labuan Said dengan sarana apa yang dilakukan macam-macam setiap daerah. Kalau di sini ada sarananya untuk pemelastian mendak hujan namanya. Terus yang kedua, melasti yang kedua itu melasti namanya penyepian. Kalau orang nyepi ya, nyepi kan dah diketahui orang tidak boleh kemana-mana ya. Sebelum nyepi itu kita melakukan pemelastian namanya, melasti juga. Nah, ini ke artinya ide betara yang ada di pura-pura Desa Pecatu itu hadir ke pemelastian namanya, melasti ke daerah Labuan Said. Itu yang dilakukan kita di daerah Pecatu niki, pemelastiannya 2 kali yang dilakukan dengan tujuan-tujuan yang sudah kami sampaikan seperti tadi. Untuk odalan kalau di sini Puja Wali namanya karena setahun sekali. Tadi yang bilang itu Puja Walinya Budo Cemeng Sasih Karo, itu setahun sekali. Kalau orang mau sembahyang artinya mohon sesuatu apapun, ini sesuai dengan kemampuan kita, tidak menggiring orang itu harus bawa pejati, enggak. Tapi alangkah baiknya kalau di sini kan ada 2 tempat, ada di goa sama di natarnya nih, satu itu 2 pejati biasanya orang bawa kalau memohon sesuatu, di goa 1, natarnya 1, ini pesambiangannya 1. Tapi kita tidak memaksakan orang, artinya kalau dia bisa bawa canang aja itu sudah, karena itu kan keikhlasan orang ya, walaupun dia bawa banten besar dan sebagainya, karena keikhlasan tidak ada kan mubasir juga. Itu yang tiang kasih tahu ke umat-umat yang datang, artinya supaya tidak umat itu beban ya melakukan apa namanya ritual persembahyangan, kadang-kadang seperti itu yang tiang kasih tahu, artinya dengan canang 1 dengan uang bolongnya. Itu yang dimaksud uang bolong kan sudah tahu, uang bolong itu artinya rasa pikiran kita supaya plong ya, seperti itu yang kita tidak, yang kalau kita di sini tidak menginginkan artinya apa namanya imbalan besar apapun, tidak seperti itu yang kita lakukan di sini. Tiang selaku pengayah di sini fleksibel, arti sesuai kemampuan orang. Kadang-kadang orang takut sembahyang tidak ada uang, takut. Kalau tiang ngasih ibu ke orang, silahkan sembahyang sesuai keyakinan, kemampuan, karena tempatnya jauh, apalagi orang itu bawa uang untuk beli bensin, makan di jalan kan kasihan, untuk sedekah ke pura aja. Kalau kita minta ke Tuhan, artinya walaupun orang tidak mampu kita bantu seperti itu. Rezeki tiang ngayah sini mungkin tempat lain, itu yang tiang lakukan selama ini ya, astungkaro, artinya tiang bisa usaha yang lain, bukan tiang sebagai apanya pura ini sebagai tempat bisnis, enggak. Oke, tiang minta sama ide, artinya susun rezeki, yang dikasih jalan usaha yang lain seperti itu. Oke, kalau engkang ringgi mriki ketara oke apanya? Kalau yang di sini itu namanya Gede Cakresari yang ada di Pura Selonding ini. Memang banyak, artinya apa namanya rencangnya itu banyak ya, rencang-rencangnya itu banyak, artinya pengabeh-pengabeh itu ini banyak sekali. Karena di Laut Selatan banyak, mungkin udah tahu, dari Jawa udah tahu kalau Laut Selatan itu apa. udah diketahui lah, karena ini laut lepas. Ya, laut lepas lah dari sini banyak penunggu anunya sini kita. Keajaiban-keajaibannya sini banyak. Tapi katanya juga pernah singgah mriki nggih Nyai Roro Kidul, betul? Kalau
petunjuk nih, petunjuk yang datang, orang yang datang dari orang itu. Kadang-kadang orang itu kan kerauhan dia. Saya kurang tahu juga, mungkin saya mimpi saya secara nyata seperti itu, datang orang langsung di sini berbicara gitu. Memang ada seperti itu. Nyi Roro Kidul katanya ada di dalam gua ini. Katanya banyak yang lain-lain lagi yang datang, tapi itu terlalu banyak, saya agak lupa juga. Terlalu banyak karena yang datang ini bisa kerauhan dia di sana gitu, bilang ini datang gitu, masuk ke dia. Nggih, memasuki raganya orang itu. Ini soalnya wilayah Laut Selatan Nggih, kan wajar apabila beliau Ratu Laut Selatan itu kan singgah mriki napi wenten ring gua mriki nggih. Nggih. Oke teh. Menyinggung soal kehadiran pemedek di Pura Gua Slonding, Jero Mangku Suprapta menyebutkan, memang tidak secara khusus untuk meditasi dan berniat bertemu dengan Nyai Roro Kidul. Namun kebanyakan dari mereka yang tangkil adalah untuk nunas tambe, karena memang di dalam gua terdapat rembesan air dari langit-langit gua yang tidak pernah terputus. Baik saat musim kemarau berkepanjangan ataupun musim hujan, rembesan air itu tidak pernah berhenti. Konon, adanya rembesan air inilah yang membuat Dangyang Nirarta datang ke Gua Slonding. Padahal terbilang tempatnya sangat terpencil dan berbahaya karena bertempat di tebing pantai selatan. Dahulu kala, kalau pemedek mau datang ke gua ini, harus menyusur tebing berpegangan pada bangsing atau akar-akar pepohonan. Baru pada tahun 2000-an, pemerintah membuat tangga menuju gua, sehingga pemedek menjadi lebih aman untuk melangkah menuju gua. Rembesan air yang menetes dari langit-langit gua sejauh ini telah terbukti dapat dipakai menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sudah banyak yang membuktikan apa saja penyakit yang diderita pemedek atau keluarganya, Astungkara dapat disembuhkan. Tentu saja dengan keyakinan dan permohonan yang tulus kehadapan Ida Betara Gede Cakrasari yang melinggih di pura ini. Demikian dikatakan Jero Mangku Suprapta. Pemedek yang datang bukan hanya dari kalangan umat Hindu di Bali saja, melainkan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, turis atau bule juga sering datang ke Pura Gua Slonding, terutama sebelum pandemi virus corona melanda dunia. Bule biasanya datang untuk melakukan meditasi di dalam gua,
Sementara kalau krama baik umat Hindu maupun dari agama lain seringnya tangkil untuk nunas tamba. Mau itu penyakit dalam, kanker, masalah kesehatan kaki, dada, atau ada keluhan organ tubuh yang lain, atau ada juga gangguan skala niskala. Mereka percaya dengan nunas tamba di Gua Slonding niscaya akan tersembuhkan. Astungkara sudah banyak yang membuktikan. Bahkan petani yang minta kesuburan tanaman ujar Jero Mangku Nyoman Suprata di akhir perbincangan. Demikian pemirsa, materi tentang Pura Gua Slonding, di mana setiap pemedet yang tangkil tentu memiliki tujuan tersendiri. Apakah hendak nunas tamba agar sembuh dari penyakit, bermaksud meditasi, atau ingin mendapatkan pawisik langsung dari Nyai Roro Kidul. Semuanya tentu tergantung kerentek hati masing-masing pemedet tentunya. Dan terima kasih sudah menonton acara ini hingga usai. Sampai jumpa pada tayangan Lentera TV selanjutnya.